Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, aura dari depan kayaknya Bapak Ibu lagi bahagia. Ada apa ge? Betul ge? Alhamdulillah. Auranya sampai depan. Jadi kelihatan, ya kerasa ya. Nah, insyaallah malam kali ini kita melanjutkan ayat kelima dari surah Al-Fajr. Ya, terkait dengan mengambil terkait dengan apa yang disumpahi oleh Allah, yang jadi sumpahnya Allah. Allah bersumpah, kemudian ada yang disumpahi. Yang disumpahi itulah harus kita ambil pelajaran dari mereka. Kenapa mereka sampai disumpahi oleh Allah? Seberapa kebangetan itu bahasa Indonesia ini apa guys? Keterlaluan. Seberapa keterlaluannya mereka sampai kemudian tidak hanya cukup Allah ada mereka, bahkan diceritakan kepada generasi setelahnya. Jadi kita kan jadi tahu, ternyata dulu ada kaum yang kemudian dibenci oleh Allah karena perilakunya, dan kaum itu kemudian dikenal bukan kebaikannya, tapi karena keburukannya. Satu sisi mereka memiliki apa yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya, tapi pada sisi yang lain, yang mereka miliki ternyata dijadikan sebagai sebab atau alat durhaka kepada Allah. Pemberian Allah itu jadikan sebagai kekuatan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dari ayat yang ke-5. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-5 ini, di ayat ke-5 kita lihat surah ke-89, surah Al-Fajr, mohon maaf. Ayat yang ke-5. Ini kita hilangkan transliterasinya. Biar lebih dekat dengan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal apakah fi dzalika pada yang demikian itu qasamun terdapat sumpah lidzi bagi orang yang memiliki hijrin adalah akal. Jadi bagi orang yang memiliki akal itu kemudian bisa melihat bahwa yang disumpahi oleh Allah sesuatu yang harus kita perhatikan. Alaysa fil qasami bihadhil asya qasamun muqni'un likulli dhi iqlin aw lubbin. Ya, bukankah pada setiap sumpah yang Allah sebutkan, wal fajr, kemudian walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, bahwa sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di atas tadi ayat 1 sampai ayat 4 itu adalah sumpah yang memiliki pengaruh kuat. Al-hijru al-aqlu, orang yang memiliki akal. Jadi ketika ini membedakan antara manusia dengan hewan. Bapak Ibu, antara manusia dengan hewan, siapa yang lebih berani? Yang memiliki sifat pemberani itu manusia apa hewan? Sinten Pak? Ya kalau misalkan kita cari manusianya siapa, hewannya siapa dulu, gitu. Kalau apple to apple bisa nanti dinilai, tapi kalau tidak sebanding, kalau misalkan perbandingan tidak sebanding, enggak bisa. Kalau misalkan binatang yang buas, singa, misalkan dengan manusia, lebih berani siapa Bapak Ibu? Singa jantan apa singa berani, yang singa betina yang berani itu? Singa jantan dengan singa yang betina, mana yang lebih ditakuti? Singa jantan takut singa betina atau singa betina takut sama singa jantan? Gifari kok ikut jawab? Nah, hewan punya sifat berani. Sebagai manusia juga memiliki sifat berani. Kalau dikatakan manusia punya sifat kasih sayang, hewan pun punya rasa sifat kasih sayang terhadap anaknya, gitu. Sesama hewan, gitu. Kemudian apa lagi? Mungkin kalau misalkan hewan punya rasa takut, manusia pun punya rasa takut. Nah,
Ada banyak persamaan antara manusia dengan hewan dalam sifatnya, tapi yang membedakan adalah al-aqlu. Manusia bisa berakal, hewan tidak bisa berakal. Sehingga kalau manusia tidak mampu menggunakan akal sehatnya untuk melihat kemahakuasaan Allah, maka sampai menjadikan manusia itu kufur. Bahkan hewan itu lebih baik daripada manusia. Yang demikian itu balhum adall, bahwa manusia itu lebih sesat, lebih hina daripada hewan. Pada hewan kan sudah manusia makhluk yang tidak berakal, tapi bisa menjadi unggul dari manusia jika manusia itu menjadi manusia yang tidak mau beriman kepada Allah. Dikasih akal, tidak mau diajarkan berfikir, dikasih pendengaran, tidak mau digunakan mendengar yang baik, dikasih hati, tidak mau meyakini keyakinan yang baik, maka balhum adall, lebih rendah dari hewan. Orang yang kemudian memiliki akal, maka kita akan menangkap pesan dan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk menangkap mana? Ayat ke-6, 7, 8 dan selanjutnya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka Allah di sini menyebutkan ba'dha qasasil umamis salifati lil misli wal ibrah. Jadi Allah menyebutkan beberapa kisah umat terdahulu. Umat terdahulu sebagai perumpamaan dan pelajaran. Lihat yang dulu bisa menjadi pelajaran setelahnya. Sebaliknya apa betul Bapak Ibu? Bisa nggak kaum setelahnya menjadi pelajaran kaum sebelumnya? Tidak bisa kan kaum sebelumnya. Kaum yang terakhir, yang belakangan menjadi contoh bagi kaum yang sudah lama, kan nggak bisa. Justru yang kaum yang lama menjadi contoh bagi kaum setelahnya. Generasi kita akan menjadi contoh bagi generasi setelah kita. Oh, dulu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin ke masjid, kemudian ikut kajian. Yuk kita sebagai generasi penerusnya, kita mendawamkan, menjaga, meneruskan apa yang dulu dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, yang pertama adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara di sini. Ini menunjukkan istifham. Istifham itu kata tanya. Yang tanya siapa Bapak Ibu di ayat yang ke-6 ini? Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yang bertanya sinten? Allah. Maka istifhamnya berlaku istifham majazi. Istifham kata tanya itu ada kalanya orang bertanya, kan macam-macam tujuannya gitu Pak. Ada kemudian kalau sekarang ini ya dalam masyarakat kita bertanya ada kalanya memang tidak tahu. Kalau tidak tahu makalah malu bertanya, sesat di jalan. Jadi orang bertanya karena tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahu, kita tanya. Tujuan kita tanya untuk mencari tahu. Maka istifham, itu bermakna polap. Al-fahmu paham, minta pemahaman. Coba saya dipahamkan di mana rumahnya Pak RT. Jalan terus, nanti ada kuburan. Nah, masuk pas yang pertama itu Pak RT. Waduh. Ternyata Pak RT sudah wafat. Itu pasti yang kapan? Yang lama. Jadi minta dipahamkan. Yang kedua, ada kalanya kalau kita tanya itu bukan untuk mendapatkan jawaban, menunjukkan kepada yang ditanya agar yang ditanya itu menjawab jawaban yang itu bermanfaat bagi yang lain. Dalam satu majelis ilmu kayak seperti ini, kemudian narasumber menjelaskan satu definisi, misalkan istiqomah. Udah dijelaskan. Nah, ada satu jamaah yang bertanya, menanyakan tentang ciri-ciri istiqomah itu seperti apa. Yang bertanya itu sudah tahu jawabannya. Hanya saja kenapa dia bertanya? Karena dalam penyampaian ustadznya tadi ciri-ciri istiqomah belum disampaikan, sehingga agar ustadz menyampaikan itu maka dipancing dengan pertanyaan. Karena waktu menyampaikan materi sudah selesai. Jadi orang bertanya menunjukkan dia tahu dan mengingatkan yang ditanya untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya diperlukan oleh jamaah. Yang kedua, ada yang ketiga adalah orang bertanya memang tidak perlu jawaban. Istifham yang kata tanya, yang bertanya tidak memerlukan jawaban, sebagaimana sekarang ini Allah tidak memerlukan jawaban karena Allah sudah mengetahui. Maka ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Nabi Muhammad orang yang mendustakan agama? Allah sudah tahu. Maunya Allah adalah kalau engkau belum tahu wahai Nabi Muhammad, saya tunjukkan siapa mereka. Alladzi
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhir as-surah. Sampai akhir suratnya itu. Itu istifham. Ada istifham takriri, ada taubihi, ada ingkari. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad tara memperhatikan? Jadi seyogyanya setelah ra ini ada alif bengkong dibuang karena ada huruf lam. Karena lam ini adalah amil jazm, membuang huruf ilat di sini jazmnya. Fa'ala rabbuka, apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu bi'adin terhadap kaum Ad. Al-Quran menggunakan kata fa'ala, adalah fi'il madhi, menunjukkan peristiwa yang terjadi masa lampau, karena ini mengisahkan kaum Ad, dan kaum Ad sudah lewat. Fa'ala rabbuka, yang memberikan sanksi kepada kaum Ad adalah Allah sendiri. Rabbuka, Allah sendiri yang turun tangan, bukan Allah mengutus malaikat, bukan, Allah yang langsung turun tangan. Rabbu dan K-nya ini kembali pada Nabi Muhammad. Maka ketika nama K kamu wahai Nabi Muhammad digandeng dengan kata Rabb kembali pada Allah, berarti menunjukkan hubungan kedekatan antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'adin terhadap kaum Ad yang dulu udah pernah kita lihat gambar-gambarnya. Ad ini adalah Irama Dzatil Imad. Irama adalah kaum Iram, penduduk kaum Iram, ibu kota kaum Ad, ibu kotanya. Jadi dulu memang sudah ada istilah adalah sentral atau capital, ibu kotanya yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, al-imad. Imad, amud. Amud bermakna tiang, imad memberi makna tinggi, karena tiang itu pasti kan tinggi. Kalau tiang pendek bukan tiang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah dibangun suatu kota pun seperti negeri-negeri lain. Ada tafsir gini Bapak Ibu. Jadi yang belum pernah, yang sebelumnya tidak pernah dibangun, berarti yang belum pernah ada, yang pertama adalah bangunannya. Tafsir yang lain menyebutkan yang belum pernah ada adalah kabilah Ad itu sendiri. Jadi ada dua. Jadi yang sebelumnya tidak pernah, yang pertama adalah dibangun suatu kota seperti itu, berarti pada bangunannya. Yang kedua adalah yang sebelumnya tidak pernah ada kabilah seperti kaum Ad. Jadi menunjuk kepada kabilahnya. Dulu belum ada. Kabilah Ad ini adalah kabilah yang pertama memiliki karakteristik fisik yang kuat. Sebelumnya belum tidak ada. Bagaimana dengan Samud? Ya, belum ada. Berarti setelahnya, generasi setelahnya jika kembali ke sini. Tetapi kemudian tafsir berkisar pada dua pendapat tadi. Kita lihat di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Moga dipun rapi senaikipun. Jangan lupa dicoblos rian nggih. Nek dituntut-tuntut malah nggak keluar nanti. Nah, Ad ini jamaah rahimakumullah, alam ta'lam ayyuhal insanul mukhatab, apakah kamu tidak tahu wahai manusia, kaifa ahlakallahu, bagaimana Allah menghancurkan. Ahlak itu menghancurkan Bapak Ibu. Halaka rusak, ahlaka merusakkan. Jadi melakukan kegiatan dengan serius dan betul-betul terjadi. Ahlaka. Jadi Allah serius menghancurkan mereka. Qabilata Adin, kabilah Ad al-ula, yang pertama. Jadi kalau ini yang pertama berarti mungkin Samud nanti adalah yang kedua, dengan karakteristik dan pengingkaran yang mirip. Siapakah mereka? Kaum Ad ini adalah anak dari Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi keturunan Nabi Nuh. Di bawahnya Nabi Nuh keberapa? Misalkan Sam ini adalah generasi pertamanya Nabi Nuh. Kemudian dari Sam kemudian Iram, ya kan? Iram generasi pintar dua, ketiganya Aus, keempatnya adalah Ad. Ini hitungannya apa? Canggah apa cicit? Cicitnya Nabi Nuh atau apa nih Pak? Anak putu canggah gandung siwur, udek siwur, tepuk bosok apa? Saya itu nggak apa. Ada 10 ke bawah itu. Ini berarti apa Pak? Cicit apa? Cicit gih? Cicit cuit itu cicit. Jadi cicitnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi memang sudah dengan Nabi Nuh sudah lewat 4 generasi. Ini sudah 4 generasi. Kalau Kan'an berarti generasinya Sam.
Jadi bahasa Arab itu kalau dilihat dari sejarahnya kembali kepada Sam. Jadi bahasa Samiyah. Jadi bahasa Samiyah. Jadi Ad ini adalah cicitnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kemudian juga dijuluki dengan istilah Iram. Iram adalah nama lain bagi generasinya Ad bin Aus. Sekarang ini kan sudah ada kumpul terah, tahu Bapak Ibu? Kumpul terah ketika Syawal kan? Nanti kan seperti ini kan terahnya Ad. Jadi kaum Ad itu adalah ya terahnya Ad ini. Ini terah siapa? Terah Ghifari misalkan. Berarti kena keturunannya Syekh Ghifari. Kama qala ta'ala wa annahu ahlaka 'adal ula. Surah An-Najm ayat yang ke-50. Mari kita cari surah An-Najm. Ayat keberapa tadi Bapak Ibu? 50. An-Najm 53 kemudian 50. Saat kita di sini kita lihat wa annahu ahlaka 'adal ula, dan sesungguhnya dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad yang terdahulu. Ini kemudian mengutip surah Al-Fajr ini. Kaum Ad yang pertama yaitu kaum Nabi Hud, yang dimaksud dengan kaum Ad kedua ialah kaum Iram dan Sam bin Nuh. Iram, Sam bin Nuh. Jadi kemudian malah maju mundur gitu. Inilah. Ini. Jadi ada yang pertama, ada yang kemudian yang kedua. Jadi kaum Ad yang pertama adalah kaumnya Nabi Hud. Ya. Hud. Kaum Ad yang pertama adalah kaumnya Nabi Hud. Sedangkan kaum Ad yang kedua adalah kaum Iram bin Sam bin Nuh. Sedangkan tadi kita lihat Iram itu di atas, bin Sam bin Nuh di sini. Nah, inilah tafsir. Jadi kita menunjukkan bahwa generasi ini itu pernah kemudian dihancurkan oleh Allah. Kalau misalkan pada masa Nabi Nuh alaihissalam, dulu kan kemudian banjir. Tidak ada orang yang hidup di dunia pada masa Nabi Nuh alaihissalam kecuali mereka yang berada di kapal Nabi Nuh. Jadi hanya itu, dari situlah kemudian generasi itu kemudian tumbuh lagi. Ya. Kemudian ada yang pendapat wa yuqalu liman ba'dahum 'adal ukhra. Ternyata setelah Ad ini ada Ad yang lainnya, kaum Ad yang lainnya. Berarti mereka masih bisa berkembang biak. Dan juga kemudian daerahnya di daerah Oman, antara Oman dan Hadramaut, dan nabinya adalah Nabi Hud. Ya, ini sama seperti pendapat tadi. Antara siapa yang pertama dan siapa yang kedua itu terjadi pendapat, tapi kemudian yang disebutkan di dalam Al-Fajr ini adalah kaum Ad yang pertama. Apa keistimewaan dari kaum Ad ini Bapak Ibu? Waqad kanu ahla amadin wa khiyamin 'aliyatin fir rabi'. Pada musim dingin, musim semi. Musim semi nek mriki sasi napa nggih, Pak? Kalau musim semi niku, nek ciri-ciri pohon pada bersemi, berbunga itu nggak ada kan? Ini nggak ada. Musim semi itu adalah biasanya kalau di Arab adalah musim orang lagi baik-baiknya untuk pada nikah. Berarti kalau di sini bulan Syawal ya. Bulan setelah nikah. Setelah kemudian tidak pada nikah Ramadan, Syawal pada nikah. Itu musim semi. Panas tidak panas, dingin pun tidak dingin. Pertengahan itu adalah musim semi. Sampai disebutkan satu lagu. Tsumma yarji'una ila manazilihim idza hajan nabt. Jadi mereka itu ketika di musim semi, mereka itu membuat bangunan yang tinggi dari bukit-bukit yang kemarin kita lihat itu Bapak Ibu. Itu. Dan kalau misalkan pada musim yang lain ya, kemudian pada musim tanam ya mereka kemudian akan kembali untuk bercocok tanam. Badannya tinggi, tulul qamah. Badannya jadi badan secara fisik mereka itu tinggi dan kemudian kuat. Karena apakah setiap orang yang tinggi kuat Bapak Ibu? Gitu. Kalau kita lihat kan ada yang tinggi, mohon maaf, kemudian terus memakai penopang badannya. Kalau yang dunia kita sekarang ini. Tapi orang Ad ini tinggi tapi kemudian kuat. Berarti memang zaman situ memang ukuran badannya tinggi-tinggi gitu. Orangnya tinggi-tinggi. Kalau sekarang kita ini setinggi dengan kita 170, 160, 180 gitu. Dan mereka adalah orang yang asyadun nasi fi zamanihim al-khalqah. Orangnya itu ternyata orangnya bengis. Ada 3 sifat yang disifati pada kaum Ad. Badannya tinggi, kemudian juga
kuat dan bengis. Bengis itu kejam, keras. Tipenya adalah orangnya itu adalah keras. Tul wasyiddah wal quwwah. Tinggi, kemudian bengis, keras, dan juga orangnya adalah kuat. Dan tidak ditemukan pada masa itu, pada masa Ad yang pertama ini hidup, tidak ada kabilah yang memiliki 3 karakter sifat ini pada mereka, kecuali pada Ad. Badannya tinggi, kemudian bengis, susah diatur. Jadi kan berarti susah diatur, syiddah itu berarti susah diatur, dan juga kuat. Mungkin ada yang tinggi dan kuat, tapi mereka tidak susah diatur, sehingga tidak masuk di sini. Kalau ini adalah karena susah diatur. Allah berikan kelebihan fisiknya kuat, kemudian tinggi, mungkin juga perawakannya juga bagus, sehingga mereka merasa sombong dengan yang mereka miliki. Kalau tadi sekarang ini berarti ada orang yang kuat secara dukungan moralnya kuat, pengaruhnya kuat, punya pengikut yang banyak, mungkin bisa jadi sama. Kemudian jangkauan kekuasaannya jauh. Ini boleh jadi menjadi orang yang memiliki kelebihan, baik secara finansial, kaya, secara physically kemudian bagus, sehat, tampan, cantik, boleh-boleh saja. Kemudian banyak pengikut boleh jadi, itu boleh-boleh saja. Tetapi kemudian jangan menjadi pembangkang terhadap perintah Allah. Itu yang terakhir Bapak Ibu yang penting. Jangan menjadi pembangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat yang 69. Surat Al-A'raf 69. Ayatnya 69. Laras ta Bapak Ibu 69 nggih? Nggih. Aw ajibtum am ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. 69 Al-A'raf 69. Wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuhi wa zadakum fil khalqi bastah. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan padamu. Ingatlah, ini yang dikutip. Ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang kuasa sesudah kaum Nuh dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar, lagi kuat. Nah, ini kemudian mensifati kaum Ad. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi kekuatan, kebesaran, dan ketinggian ini adalah nikmat yang harus dibalas dengan keimanan dan ketundukan. Tapi mereka tidak melakukan. Maka di dalam surah Fussilat ayat yang ke-15 ini kemudian Allah berfirman, Fussilat yang ke-15. Fussilat adalah 41. Ayatnya berapa tadi Bapak Ibu? 15. Oke, kita tarik dari sini. Fa amma 'adun fastakbaru fil ard. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi. Ini bi ghairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Muncul kesombongan. Siapa yang lebih berpengaruh daripada saya, misalkan. Siapa yang lebih berpengaruh? Kamu nggak tahu siapa saya, misalkan. Di jalan bayar, beli es dawet, Pak bayar, mau nggak mau bayar, Pak bayar. Loh, ngapain kamu nagih saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Ya setahu saya sih Bapak orang yang tidak mau bayar gitu. Kamu nggak tahu, nggak baca kartu nama saya. Mohon maaf Pak, itu kartu namanya terbalik susah bacanya. Oh iya gitu. Jadi menyombongkan diri dengan kata-kata man asyaddu minna quwwatan. Man, siapakah orang yang asyaddu, lebih kuat, minna, dari kami? Apanya yang kuat? Yang lebih begitu, kekuatannya, kuatan. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Lupa, mereka lalai. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka? Jadi Ad ini kemudian menafikan kemahakuasaan Allah.
Jadi hampir mirip nanti dengan yang Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Jadi memang kelebihan apa kebablasannya itu loh, togonya di situ, kebablasannya di situ, mengakui tidak beriman kemudian ngungguli, mendeklarasikan dirinya seolah-olah sebagai Tuhan, menganggap sebagai Tuhan yang kemudian bisa berkuasa, tinggal main jadi, tunjuk sana tunjuk sini, ngatur urut apa namanya peraturan sesukanya. Nah ini kemudian wakanu bi ayatina yajhadun, mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi sombong, siapakah yang lebih hebat kekuatan daripada kami, ini merasa sombong amat. Kemudian terus mereka ini mengingkari. Jadi tidak ada apa asap kalau tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada azab dan ancaman kalau tidak ada pelanggaran gitu. Nah di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Ad. Ini kalau ngomong masalah kaum Ad gitu, bukan pelanggaran yang lain ya. Kalau pelanggaran di dunia mah belum tentu diurus. Wa jawabul qasamil mabdu'i bihi fi awal surah mahzufun. Jadi jawab qasam di awal surah ada sumpah, dan jawab sumpahnya itu kemudian tidak disebutkan di dalam surah ini. Kalau takdirnya sekiranya dimunculkan, mufassir ini kemudian melihat strukturnya, la tu'adzibanna ya kufar ahla Makkah wa amsalakum wa qaddala jawab ala hadhil ayah. Maksudnya adalah wahai orang-orang kafir Quraisy Makkah, kalian kalau punya perilaku seperti Ad, kamu akan mendapatkan balasan sebagaimana Allah turunkan balasan terhadap mereka. Kalau dibandingkan fisiknya orang kafir Quraisy Makkah dengan fisiknya kaum Ad, siapa yang lebih kuat Bapak Ibu secara fisik? Ad. Kaum Ad lebih kuat banyak, lebih kuat banyak, lebih tinggi. Kalau orang Arab sekarang ini tinggi, tapi zaman dulu juga tinggi. Ad lebih tinggi. Kalau sekarang misalkan dalam hukum Qisas nih, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Masjid Qisas di Jeddah, tempat untuk eksekusi orang yang terdakwa terbukti membunuh orang yang tidak bersalah, maka pelakunya kan dihukum Qisas, dipancung. Nih, itu kan sekali tebasan kemudian mohon maaf, kadang kemudian gelinding kepalanya. Menunjukkan betapa kuatnya orang Arab itu. Kaum Ad lebih kuat daripada itu. Apalagi kamu wahai orang Makkah gitu. Kalau maksud ayatnya adalah mikir kamu orang Quraisy, kafir Quraisy Makkah, kamu tidak lebih kuat daripada Ad. Kamu tidak lebih tinggi daripada kaum Ad. Mereka yang tinggi dan kuat itu dengan mudah Allah binasakan, apalagi kamu. Ngaten. Maksudnya adalah ngaten niku maksudnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan Tuhanmu terhadap kaum Ad? Jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Haqqah itu kemudian ada terkait dengan balasan-balasan. Ini Ad wa adum bil qara. Ini Ad. Ayat yang ke-6. Wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sedangkan kaum Ad itu telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Hari nopo gempa ya? Hari Senin apa Selasa malam? Senin nggih? Senin malam Bapak Ibu. Jam 8 kita dengan teng pundi? Pada lari kemana? Kita sedang ada acara di Kaliurang itu. Kok agak goyang, apakah saya ngantuk gitu pada goyang. Tapi satu pun dari 35 tambah panitia sekitar 40-an, satu pun gak ada yang keluar Bapak Ibu pada waktu acara, karena menyampaikan masalah akidah, menyinggung masalah akidah, gak ada yang keluar. Alasannya satu, mereka gak tahu kalau gempa. Saya gak tahu. Jadi di grup ramai, mereka kadang tidak memegang HP ya gitu, karena sedang acara memperhatikan narasumber, gak ada yang keluar. Setelah selesai gempa agak rada-rada gak ada banyak, kayaknya gempa ya. Emang iya, bukan kayaknya lagi. Oh gitu. Wah berarti imannya tingkat tinggi Bapak. Tingkat tinggi. Ada yang kemudian guru kami juga demikian, gempa nggak keluar Pak, karena susah kalau jalan di depan di tempat duduknya. Ada yang sampai sholat tuh bawa helm gitu. Ngapain bawa helm? Antisipasi kalau nanti gempa. Nah ini
Maksudnya adalah dengan gempa yang kemarin 110 km di Gunung Kidul itu kemudian memberikan rasa takut ya. Apalagi kemudian dengan angin topan yang sangat dikit. Angin topan sendiri itu sudah membinasakan, dan angin itu membawa hawa dingin. Dan tidak segini, dingin itu mematikan Bapak Ibu. Bagaimana kemudian Allah berfirman kepada api, kunu, ketika untuk Nabi Ibrahim ketika dibakar, bardaw wa salaman ala Ibrahim, bardaw wa salaman ala Ibrahim, menjadi dingin, bardan wa salaman, bardaw wa salaman. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu bardan, dingin. Kenapa ada kata salaman? Karena tidak setiap dingin itu baik, berarti dingin itu mematikan. Kenapa Nabi Ibrahim tetap hidup padahal dia dalam kondisi dingin? Karena Allah memberikan salaman, keselamatan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Kalau kita lihat pendaki di gunung yang es ya, di kutub misalkan di Everest dan sebagainya dingin-dingin, itu mereka yang meninggal tengah perjalanan daki kan ditinggal, malah kemudian terjaga secara fisik, terjaga, lebih awet. Maka kalau Bapak Ibu mau nyimpen uang awet, taruhlah di dalam freezer. Itu awet itu uangnya. Ini maka nyaruh yang kayak daging itu kan di freezer, karena yang dingin itu kemudian awet. Tapi sini tidak setiap dingin yang kemudian itu memberi keselamatan. Bahkan dingin tadi kita sampaikan adalah itu bisa menghancurkan, sebagaimana ada pada kaum Ad. Angin topan yang sangat dingin. Wah, enggak juga Ustadz, kemarin ada angin topan juga biasa-biasa saja. Dingin enggak? Enggak juga sih. Nah, ini dingin. Wah, kami juga pernah Ustadz, sampai es batu, hujannya es batu. Enggak sekalian buka es teh itu yang 3.000-an itu, buka jualan itu. Enggak, tidak hanya sekali dua kali Bapak, tidak hanya sejam 2 jam, sehari 2 hari. Ini sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin. Dia Allah menampakkan angin itu kepada mereka 7 malam 8 hari terus menerus. 7 malam 8 hari Bapak Ibu. Makan enggak? Ya enggak makan. Mereka enggak makan, anginnya kencang topan. Ada orang jualan lotek gitu, enggak ada. Zaman dulu enggak ada lotek, enggak ada. Jadi enggak makan, sudah lapar, kemudian dehidrasi. Mohon maaf, kepikir BAB enggak kepikiran, karena tidak ada. Dibuat kemudian angin topan itu sudah memberikan rasa takut, cemas, bahkan kemudian tidak ada harapan selamat, enggak ada. Siapa yang mau nolong? Karena itu menimpa pada daerahnya tersebut, daerahnya kaum Ad. Nggak ada yang berani mendekat. Kalau misalkan padang gurun yang luas gitu, anginnya pada satu titik, orang nggak berani mendekati. Sama seperti kalau ada tornado yang kemarin ada liputannya di Amerika, itu kan kemudian merusak bangunan, baru kemudian turun satu titik tornadonya gitu. Ini 7 malam 8 hari terus menerus. Dia tidak bisa memberi kabar orang di luar daerahnya, di luar kabilahnya, dan orang yang luar kabilahnya juga tidak tahu. Karena kalau Allah menurunkan azab hanya satu titik, yang lain menjadi aman-aman saja. Jadi perasaan yang lain ya aman pada wae. Tapi bagi yang menerima azab, dia tidak bisa memberikan informasi keluar dan kemudian tidak bisa menikmati. Wah, jadikan konten enak ya itu diupload. Nggak ada HP waktu itu. Kita sudah diceritai oleh Allah SWT melalui surah Al-Haqqah ayat ke-7 ini. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon korma yang telah lapuk bagian dalamnya. Pripun Bapak Ibu? Batang korma yang lapuk, cupi nggih. Gambarannya kayak apa tuh? Batang korma yang lapuk. Batang, wah nek ditunggu malah lama dia. Dia tahu ini. Wes. Ya, kita tinggal aja. Kita tinggal aja, nanti juga akan datang. Batang kurma yang lapuk dalamnya. Kita lihat. Jadi kalau manusia mati, tidak hanya sekedar mati, bergelimpangan. Jadi kemudian sudah tidak memiliki beban, tuh Bapak Ibu. Kopong niku napa nggih kopong. Tinggal
longlet, balung kulit. Jadi dia lapuk. Wah, malah kurma nentok. Malah panen ini. Teman saya punya pohon kurma, buahnya segini, Pak. Satu bijinya. Jari saya ini loh, jari kelingking nih loh, segini. Kecil-kecil. Karena dia cuma satu batang. Nggak tahu itu betina apa jantan, nggak tahu. Kan harus dikawinkan. Jadi kecil. Kalau batang kurma yang lapuk mungkin ini, bukan. Jadi lapuk itu tidak berisi. Kalau batang kurma yang masih basah itu berat, berbobot. Berat, Pak. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Kalau Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam ketika hendak melahirkan Isa alaihissalam, kemudian Allah kan perintahkan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goyangkan pokok pohon kurma yang ada di depannya. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Maka menjatuhkan rutop kurma yang setengah matang. Kalau Bapak Ibu yang pernah tindak umroh haji atau pernah melihat pohon kurma, perempuan dengan pohon kurma, kira-kira besar perempuan atau pohon kurmanya? Pohon kurma. Kalau misalkan perempuan hamil seperti Sayyidah Maryam menggerakkan, nek bahasanya ngerok, napa Pak? Ngerok toh, ngerok. Jadi menggoyangkan pohon kurma, kira-kira yang bergerak itu pohon kurma atau badannya Maryam? Badannya Maryam, tapi ternyata jatuh. Pohon kurma kemudian tidak bergerak sedikit pun, tapi pada jatuh. Kenapa? Karena Maryam taat melakukan perintah Allah, hasilnya serahkan pada Allah. Yang penting dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha maksimal, goyang ataupun tidak, itu tidak jadi urusannya. Urusan dia adalah taat. Allah perintahkan untuk goyangkan, sudah berusaha, maka yang jatuh adalah nanti rutop. Rutop itu kurma setengah matang. Kalau panen seperti ini nggak diambil semuanya Bapak Ibu, diambil satu-satu, dipilih mana yang sudah matang, mana yang belum. Okay. Mana yang sudah matang, mana yang belum. Rutop itu kurma setengah matang. Kalau misalkan mahasiswa dari Jawa Timur, Malang itu meneliti, itu ternyata ada nilai manfaat jika dikonsumsi oleh ibu yang hamil yang akan melahirkan. Meringankan, bahasanya meringankan. Maka ketika Sayyidah Maryam melahirkan, kan tidak ada orang yang membantunya. Nggak ada, bidan nggak ada, dokter of skin apalagi nggak ada. Jadi kemudian dengan mengkonsumsi itu kemudian memberikan rasa ringan, rasa keringanan kemudian dalam melahirkan. Itu manfaatnya. Jamaah rahimakumullah, batang pohon kurma yang lapuk berarti kemudian tidak berisi, bergelimpangan. Setelah 8 hari diserbu dengan azab itu, maka kemudian dia bergelimpangan. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada azab kecuali ada pelanggaran. Azab itu disesuaikan dengan berat kecilnya pelanggaran. Kalau azabnya besar berarti pelanggarannya adalah besar. Kalau azabnya itu kecil boleh jadi dosanya adalah kecil, tapi kemudian tidak untuk dicoba dan juga tidak untuk dilakukan. Kemudian dalam domain yang berbunyi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tadi kemudian kita sampaikan, makna pertama adalah kembali pada kabilah. Kembali pada kabilah. Artinya kita tunggu azan.
Jamaah rahimakumullah, tadi yang kita sebutkan lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan sebelumnya seperti mereka itu di bumi ini. Nah, tadi ada dua penafsiran. Yang pertama adalah kemudian kembali kepada kabilah itu sendiri. Yang kedua adalah pada bangunannya. Ini tidak pernah dibangun suatu kota, berarti kan kemudian merujuk kepada bangunannya, yang kemudian bangunannya yang tinggi, kuat, kokoh, dan bertahan sampai sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan bangunan kita, saat sekarang ini kita bangun rumah bertahan berapa tahun Bapak Ibu? Berapa puluh tahun? Misalnya bangunan yang bercor misalkan, bertahan berapa tahun J? Dengan keadaan cuaca yang berubah-ubah, panas, dingin, tetap rapuh kan G? Cor-coran juga tetap rapuh gitu. Pada masa akan rapuh setelah 50 tahun. Ada kemudian ada yang batasan, pokoknya bangunan ini bertahan 50 tahun. 50 tahun kemudian nanti akan dihancurkan. Karena perhitungannya memang bertahan 50 tahun. Ada yang didesain sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun mau rusak atau tidak harus dihancurkan gitu. Karena udah diperhitungkan. Nah, Ad ini kan sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Tapi kemudian bangunannya masih bisa dilihat sampai sekarang ini. Dan kalau Dr. Wahbah Zuhaili melihat bahwa yang belum pernah ada maksud dari ayat itu adalah kabilahnya, bukan bangunannya. Tapi pada kabilah orang yang seperti itu belum ada sebelumnya. Kan adanya bangunan kan ada yang buat gitu. Adanya bangunan adanya yang buat. Nah, yang membuat itu belum ada sebelumnya seperti itu, yang kemudian sudah kuat, kemudian bengis, dan kemudian durhaka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tinggi badannya. Bakatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita sampai mengambil pelajaran dari kaum Ad, yang kemudian besok akan kita lanjutkan dengan kaum Tsamud insyaallah. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.